What is going on everyone? Welcome back to my YouTube channel. It's Reza again here. Jadi di video kali ini aku pengen sharing pengalaman aku moving dari Android to iOS atau ke Apple. Nah, jadi singkat cerita awalnya itu aku Android minded banget. Jadi aku seneng banget sama Android dari zaman dulu. Itu karena memang aku belum pernah punya produk Apple ya. Nah, terus saat itu aku selalu beli kayak Samsung atau Xiaomi, waktu itu pernah juga. Nah, terakhir itu aku galau banget, itu tahun lalu. Itu aku pengen upgrade handphone, pengen banget ngerasain Samsung yang flagship lagi gitu. Karena aku waktu itu sempat pakai flagship tapi rusak, terus akhirnya beli tapi yang seri biasa gitu. Nah, ternyata memang kerasa banget, beda banget experience-nya. Jadi kalau kalian pengen beli Samsung dan yang pengen merasakan experience yang full, yang terbaik, itu kalian harus beli yang flagship. Nah, flagship itu ada, kalau di Samsung itu ada S series dan Note series. Dulu aku pernah pakai S series, terus kemudian naksir banget sama bentuk kotaknya si Note. Jadi aku senang banget handphone bentuk kotak. Terus aku waktu itu tertarik sama Galaxy Note 9. Nah, itu tuh aku galau banget dan sempat bingung gitu loh, kayak pengen beli Android lagi atau cobain iOS gitu. Nah, waktu itu saran dari semua teman-teman aku yang juga mana mereka content creator, mereka menyarankan kayak udah Apple aja gitu. Terus cuman waktu itu masih agak ragu gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan buat beli si Galaxy Note 9 dari Samsung ini. Aku waktu itu beli yang warna lavender purple karena nggak tahu kenapa dari awal keluar muncul S6 itu kan Samsung flagship udah ngeluarin warna yang metallic glossy gitu. Nah, aku suka banget sama warna-warna metallic yang blinding gitu. Terus aku suka banget sama silvernya S7 Edge waktu itu. Cuman di Galaxy Note ini nggak ada yang warna silver. Ada, cuman nggak masuk ke Indonesia. Tapi jadi aku pilih yang ada di Indonesia aja. Waktu itu warna paling terang adalah lavender purple. Sebenarnya yang Cooper Blue atau apa itu yang warna biru tua. Terus S Pen-nya itu warna kuning. Itu juga keren sih warnanya. Cuman kayak too dark dan aku pengen handphone yang flashy gitu, kayak berkilau gitu. Nah, terus akhirnya aku memutuskan beli itu karena sempat galau dan sewaktu budgetku saat itu harga Note 9 itu sekitar 12-an. Nah, 12-an itu kalau beli iPhone baru itu belum ada waktu itu seharga segitu. Jadi waktu itu pas keluar bareng sama si iPhone XR atau XR itu dia masih di harga kayaknya 13 atau sampai 15 bahkan, aku lupa. Yang untuk 128 GB ya, karena menurutku minimal sekarang ya 128 GB itu. Jadi kayak aduh, itu kayak masih jauh banget dan aku juga budgetnya limit, kayak itu harga Note 9 aja menurutku udah sangat mahal gitu. Nah, jadi ya udah deh aku yang beli yang sesuai budget aja gitu. Akhirnya aku beli dengan pikiran adalah nanti, karena aku juga aktif di Instagram, dengan aku tuh pengen banget pokoknya beli handphone bagus itu nanti aku pengen bikin semacam vlog gitu, kayak travel vlog like yang sudah aku bikin akhirnya dan sebagainya. I really love my old Samsung Galaxy Note 9. Aku suka banget sama kameranya, segala macamnya. Bentuknya itu aku paling suka karena literally kotak dan baterainya itu udah besar. Jadi Note 9 ini kayak penyempurnaan dari si Note 8. Waktu itu kayak Note 7 kan sempat failed karena battery issue gitu. Terus akhirnya dibikin Note 8. Itu menurutku udah bagus, cuman baterainya itu dikecilin karena takut kebesaran nanti yang kayak ada battery issue di Galaxy Note 7 yang akhirnya ditarik itu. Terus menurutku si Note 9 ini adalah yang paling perfect di tahun lalu. Nah, baterainya besar, terus kameranya juga oke banget. Aku udah cobain buat ngevlog
beberapa videoku yang ada di Bali itu aku vlog pakai Samsung Galaxy Note 9. Aku suka banget kamera belakangnya, kamera depannya, pokoknya everything works really well. Layarnya juga Super AMOLED, keren banget. Baterai juga sangat oke karena itu 4000 mAh. 4000 mAh di Android itu ya lumayan, kayak bisa lah sehari sekali atau sehari 2 kali, which is kayak nggak boros banget, kayak aku masih bisa ngandelin buat take lot of videos gitu. Nah terus yaudah tuh everything works really well, really perfect. Cuman minusnya di Android itu yang aku rasakan dan aku alami sendiri itu adalah di Instastory. Nah jadi menurutku, ini my personal opinion berdasarkan pengalamanku ya. Jadi kalau Android itu mau semahal-mahalnya flagship Android itu pasti Instastory-nya nggak akan sebagus di iOS gitu. Dan itu aku udah baca-baca review, ada penjelasnya juga, bukan karena kayak kayak dianaktirikan gitu, nggak. Jadi itu intinya si Instagram itu adalah aplikasi pihak ketiga. Nah dia itu kan kayak developer gitu, jadi untuk memasukkan ke handphone itu kan mereka butuh namanya optimalisasi gitu. Nah kalian tahu kan pasti di luar sana itu handphone Android itu mereknya aja udah puluhan gitu. Nah apalagi tipenya itu bisa ratusan bahkan ribuan. Jadi pokoknya overall itu Android tuh ada ribuan device gitulah. Nah si Instagram ini nggak mungkin kan kayak mengoptimalkan aplikasi Instagramnya di setiap tipe device Android yang tersedia, dan bahkan mereka si Instagram ini akan melakukan update terus menerus gitu kan, kayak nggak mungkin gitu. Sedangkan di iOS itu handphonenya di iPhone itu kan cuman ada kayak misalnya dari iPhone 6, 6s, 6s Plus kayak gitu-gitu, pokoknya tipenya itu ya udah itu aja gitu. 7 Plus, 8 Plus, 10, 10s, 10x Max, terus 10R, 11 Pro, 11 Pro Max. Jadi ya udah lininya tuh sebatas itu aja gitu. Nah, si Instagram ini bisa lebih mudah mereka mengoptimalkan aplikasi di iOS device, karena kayak ya udah ini kayak cuman setting, ya udah ini aku setting optimalis buat iPhone 7, iPhone 8 kayak gitu. Nah jadi tuh tipenya nggak terlalu banyak gitu. Nah sedangkan yang si Android ini udah banyak, dan Android itu kan open source gitu kan. Nah itu kan sudah dimodifikasi sama brand-brandnya, misalnya Samsung gitu, Androidnya sudah ditambahin sama user interface dari Samsung itu. Jadi kayak ada sistemnya yang sudah disesuaikan dengan brand masing-masing. Nah jadi si Instagram itu nanti akan tambah susah gitu. Seperti itu yang berdasarkan aku baca-baca. Terus udah deh, akhirnya habis itu tuh aku galau lagi, kayak pengen iPhone gitu. Ditambah kayak teman-temanku juga bilang ya kan kayak kita udah bilang kayak bagus buat Instastory kayak gini-gini. Terus ya udah deh, terus akhirnya pas itu juga kebetulan aku itu pengen ganti laptop. Tadinya itu aku pakai Windows notebook kecil-kecilan karena waktu itu kayak cuman untuk skripsian, untuk kerja kayak gitu-gitu. Jadi aku cuman pengen laptop yang kecil yang bisa aku bawa kemana-mana, dan Windows yang karena terjangkau ya kan. Terus akhirnya one time aku pengen punya laptop yang, karena aku hobi fotografi, jadi aku pengen yang bisa menunjang lah gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku nggak mau membuat kesalahan yang kedua ya kan, kayak menyesal udah beli handphone mahal gitu. Ya aku nggak bilang itu jelek ya, cuman bisa memenuhi kebutuhanku, cuman memang yang di bagian Instastory aja itu udah minusnya itu aja. Kalau dari aku overall aku suka sih. Nah terus akhirnya aku memutuskan untuk beli MacBook. Nah aku beli MacBook Pro waktu itu, dan itu produk Apple pertama aku. Terus ya udah, kayak waktu itu juga masih galau karena kayak masih bingung gitu loh, kayak kadang tuh kan kata orang-orang ini tuh harus beli kayak aplikasinya apa segala macam kayak gitu. Kayak udah kepikiran kayak aduh mahal nih, nanti aku nggak bisa beli aplikasi apa segala macam. Cuman setelah dipikir-pikir ternyata
ya maksudnya beli aplikasi itu reasonable sih menurutku. Kalau memang itu menunjang pekerjaan kamu ya why not gitu, maksudnya yang legal aja, kamu menghargai karya orang lain kalau kamu pengen dihargai gitu. Terus ya I learn from that thing gitu. Terus tapi sebenarnya di MacBook itu juga bisa kayak download aplikasi-aplikasi yang bajakan gitu. Cuman memang nggak aku rekomendasikan ya, tapi bukan nggak bisa tapi bisa gitu. Cuman kayak mungkin ya ada plus minusnya lah kayak gitu ya. Yang pertama ilegal, memang kayak not recommended, dan mungkin secara sistem ada something yang not really good for your device atau gimana ya, aku juga kurang tahu. Terus balik lagi, jadi karena aku ngerasain MacBook dan ternyata enak banget produk Apple itu, segitu smoothnya, kayak literally cepet, nggak pernah lemot kayak gitu. Terus akhirnya aku tertrigger lah buat pengen nabung lagi buat ganti iPhone. Nah, terus setelah lama menabung akhirnya aku jual si Galaxy Note 9 tersebut. Itu drop banget sih waktu itu, aku beberapa bulan yang lalu itu aku jual, aku beli sekitar 12, terus cuman laku itu around 5,5 atau 6 gitu. Itu di minus 500 karena aku kehilangan si headset bawaannya itu dari AKG, which is ternyata mahal 500-an itu. Terus akhirnya ya udah deh aku jual, dan aku memutuskan untuk ganti iPhone. Waktu itu yang paling masuk budget, aku pengen yang baru gitu kan. Aku akhirnya beli iPhone 11, yang 11 biasa tapi. Nah, terus apa namanya? Ya udah kayak langsung seamless aja gitu, karena aku pakai Mac, pakai iPhone. Jadi kan kata orang-orang juga kalau ada udah ekosistemnya iOS tuh enak gitu, dan memang aku merasakan enak. Dan ternyata itu si iOS itu nggak semenyeramkan yang kayak orang-orang bilang gitu. Jadi tuh tadinya kan aku juga kayak ragu, karena ada yang bilang kayak iOS tuh ya mahal, terus misalnya kayak aplikasi harus beli, atau terus kayak nggak bisa apa sih, kayak ngirim-ngirim music atau segala macam. Tapi ternyata sebenarnya setelah aku experiencing myself, dan karena aku memang suka otak-atik gitu, ternyata bisa-bisa aja gitu, fine-fine aja. Even kayak aku download MP3 untuk edit vlogku, kadang aku edit di handphone itu, ya udah sama aja kayak Android gitu, tinggal di download, tinggal dimasukin, it's so easy gitu. Jadi kayak aku pengen bilang ke orang-orang yang kayak bilang ribet tuh, kayaknya mungkin mereka cuma belum tahu caranya, atau caranya yang agak berbeda gitu. Jadi mereka bilang nggak bisa nih, susah, tapi ternyata enggak gitu. Jadi itu baik lagi sih, mungkin ya karena udah terbiasa ya. Kalau aku ternyata overall sangat enjoy iOS gitu, dan aku nggak menyesal pindah dari Android ke iOS karena bener-bener kayak lancar juga, si iOS tuh nggak pernah lemot. Terus aplikasi ya memang harus berbayar, but it's fine, karena ya itu tadi yang kayak aku tadi bilang, kayak kalau pengen respect kalau karya kita pengen dihargai, juga kita harus menghargai karya orang lain gitu. Toh juga misalnya kayak kita beli editor video atau foto, toh juga itu menghasilkan memang pekerjaan kita gitu. Jadi kayak saling support aja gitu, saling mendukung. Menurutku it's totally fine gitu. Jadi ya dibiasakan untuk menghargai karya dan ciptaan orang lain gitu. Itu from me ya, personally. Terus ya dah, intinya itu ya sama kan kadang banyak yang bilang Apple tuh nggak bisa di iniin, setting gini, ditambah-tambahin ini kayak gitu. Aku juga sempat concern hal tersebut, cuman ternyata setelah aku jalanin, maksudnya kayak keterbatasan tersebut itu not a bad thing gitu loh. Kayak ya udah, misalnya kita nggak bisa nambahin ini, nggak bisa nambahin ini, tapi fine aja, karena fungsinya itu tetap berjalan gitu. Malah menurutku akan lebih simple dan nggak bingung gitu, kalau daripada kayak kebanyakan option tapi kayak cuman customizing gitu-gitu. Menurutku ya kalau aku personally kayak ternyata nggak butuh-butuh amat kok kayak gitu. Itu cuman kayak insecurity aja kalau buat aku gitu, dari awalnya dari Android ke iOS itu. Terus ya udah, overall so far so good. Jadi menurutku kesimpulannya soalnya ini kayak aku udah ngobrol terlalu panjang. Jadi ya kesimpulannya it's not a bad
idea, misalnya kalian tuh pengen ngerasain experience untuk beli iPhone gitu, iOS gitu, nggak seribet dan semenakutkan yang orang-orang bilang gitu, kayak mahal lah apalah segala macam, but it worth gitu loh, dengan kualitasnya yang seperti itu, dan software maupun hardware itu aku akuin bagus. Jadi yang seperti aku bilang tadi, nggak usah takut kalau misalnya kalian mau move atau mau coba experience gimana sih rasanya pakai iOS gitu. Ya semuanya ada plus minusnya. Aku nggak bilang Android jelek ya, karena aku juga pecinta Android dan I love Android phones. Mereka punya plus minusnya masing-masing kayak gitu. Terus kalau di iPhone itu aku yang merasakan tadi itu kayak cepat kayak gitu-gitu. Terus aplikasinya itu lebih banyak dan bisa aku bilang kayak lebih bagus gitu. Misalnya kayak sama-sama Adobe Lightroom, atau misalnya dulu aku pernah lihat temanku bikin Adobe apa gitu kayak buat gambar-gambar gitu. Waktu itu aku cek di Note 9 ku itu aplikasinya beda gitu kayak isinya gitu. Jadi yang di iPhone itu kayak lebih dikembangkan gitu, kayak fiturnya lebih banyak gitu, even sama-sama free gitu, kayak ya pokoknya lebih aja gitu. Jadi aplikasinya tuh lebih kayak optimize dan kayak lebih advance yang di iOS itu. Jadi itu aku suka. Terus minusnya di iOS, kalau yang selama aku alamin ya, menurutku they're not really going along with Google services ya. Android versus iPhone itu kan kayak dua hal yang sangat berlawanan gitu ya. Even kayak tetap bagus sih menurutku, kayak tetap bisa berjalan dengan lancar. Cuman terkadang kalau yang aku rasain, aku suka upload misalnya foto-foto klien gitu dari Google Drive gitu. Nah kalau berdasarkan pengalamanku itu kayak uploadnya itu lama banget dan harus dibuka gitu loh aplikasi Google Drive-nya gitu. Nggak bisa kayak di Android itu kan aku bisa kayak minimize gitu, jadi kayak aku bisa multitasking tapi tetap jalan uploadingnya itu. Nah kalau di iOS kemarin pengalamanku itu enggak gitu. Atau mungkin kalian misalnya pakai iOS dan ternyata nggak punya masalah, bisa komen di bawah. Mungkin ada settingan yang perlu aku ubah gitu, atau aku salah atau gimana, coba let me know on the comment section below. Terus itu yang tadi yang pertama ya, Google Services. Terus nyambung juga ke kayak email gitu juga, yang email kayak misalnya aku mau attach foto apa dokumen gitu, waktu itu aku lupa, dan itu agak susah karena aku harus nge-save di files kayak gitu-gitu. Terus nggak ada gitu kayak pilihan untuk browse ke files gitu, jadi agak bingung waktu itu aku kayak, atau mungkin memang pas aku belum ngutak-ngatik juga, karena ya kayak transisi ya dari Android dari OS Android ke iOS itu ya mungkin membutuhkan penyesuaian, adaptasi gitu. Nah waktu itu aku agak susah. Terus sempat juga aku upload YouTube dari iPhone, itu juga agak lama. Sebenarnya problemnya sama kayak di Google Drive tadi, kayak aku tuh harus buka aplikasi tersebut gitu loh, nggak bisa aku kayak lock gitu tuh, nanti kayak beberapa lama tuh nggak gitu lancar gitu. Jadi aku tuh prefer misalnya aku udah shoot dari handphone, ini aku shoot pakai iPhone, terus aku edit, kalau nggak di iPhone ya di MacBook gitu, nanti aku transfer ke handphone Android gitu. Jadi nanti aku uploadnya dari handphone Android gitu, kayak bisa aku tinggal semalaman, atau kayak yaudah kayak bisa diminimize gitu, jadi aku masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Terus misalnya juga nih, kayak kalian misalnya sering pakai aplikasi InShot kan untuk editing video. Nah itu fiturnya di iOS itu setauku ya jauh lebih lengkap gitu dan dibanding Android ya. Terus tapi minusnya, kalau yang di Android itu enaknya dia pas nge-save video misalnya rendering gitu kan, itu kayak bisa kita minimize. Terus di toggle notification itu tetap mereka tulisannya kayak processing gitu, jadi mereka tetap memproses video tersebut even kayak aplikasinya kita minimize gitu. Nah kalau di iPhone kemarin itu nggak bisa, jadi setiap kayak nge-save InShot gitu ada tulisannya do not close the application gitu, kayak jangan tutup aplikasinya karena renderingnya itu akan berproses gitu. Jadi kalau udah ditutup tuh nanti nggak bisa lanjut gitu, intinya seperti itu ya.
I think that's it, my opinion why I move from Android to iPhone. Dan sekali lagi aku nggak bilang Android jelek ya, cuman aku lagi seneng aja pakai iOS dan sepertinya akan udah. Tapi memang kayak ya mungkin saling melengkapi ya. Kadang aku juga butuh kayak aplikasi-aplikasi yang di Android apa untuk kerjaan dan segala macam. Jadi ya udah saling melengkapi aja gitu. Semua ada plus minusnya. Gitu. Dan oh iya, dan di video ini aku tuh nggak bermaksud pamer atau apa sama sekali nggak. Aku cuma pengen sharing kayak maksudnya biar, soalnya banyak juga kayak orang-orang di luar sana yang kayak bilang si iPhone, si Apple itu tuh kayak mahal nih, kayak gini-gini, nanti kayak ribet segala macam. Ternyata enggak tuh. Kayak misalnya kayak nggak bisa Bluetooth kayak untuk kirim files gitu ya. Kalian bisa kalau antar device itu bisa pakai kayak Google Drive or kayak chat WhatsApp atau Line. Tapi kalau sesama iOS itu enaknya bisa pakai AirDrop. Itu bisa yang ke sesama iPhone, bisa ke MacBook kayak gitu. Itu benar-benar cepet dan seamless gitu. Jadi menurutku very recommended kalau misalnya kalian pengen cobain iPhone. Dan di tahun 2020 ya, kalau aku sering-sering lihat video-video review kayak gitu ya, mungkin yang recommended itu yang iPhone 7 ke atas gitu. Jadi minimal ya iPhone 7 kalau misalnya kalian pengen merasakan iPhone tapi yang masih pakai iOS terbaru dan masih stabil dan masih worth to buy di 2020. Nah, 7 ke atas itu masih oke sih. Karena dulu aja aku sebenarnya pengen iPhone 7 Plus waktu dulu awal beli, antara Galaxy Note 9 atau 7 Plus atau 8 Plus kayak gitu. Cuman waktu itu mikir kayak udah nggak ada yang baru gitu, jadi aku rada-rada takut gitu. Terus akhirnya udah deh beli itu. Apalagi ya, kayaknya udah sih itu aja sharing aku kali ini. Sorry if the video is way too long because I'm super excited to make this video. I hope you guys enjoy my video. Don't forget to hit the like button. Komen di bawah kalau misalnya aku ada yang salah ngomong atau kalian pengen sharing tips atau segala macam, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga. And follow me on my Instagram @RezaHaidarKamal. Dan I think that's it the video for today. Thank you guys for watching. I'll see you around. Bye.